Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Hari ini teman-teman masih belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan sudah masuk di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 5. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, mari kita mengangkat kedua tangannya dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan tidak lupa teman-teman juga menyiapkan buku tematik beserta alat tulisnya. Selanjutnya di sini Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Ada 2 mata pelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama, Bahasa Indonesia. Dengan menyimak teks bacaan, siswa dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui cara mencangkok dengan benar. Untuk matematikanya, dengan menyimak soal cerita, siswa dapat memahami cara menyelesaikan operasi bilangan pembagian dengan benar. Baik teman-teman, selanjutnya di sini Bunda akan mengajak teman-teman untuk bermain ice breaking, yaitu namanya tebak angka. Pertama, teman-teman silakan siapkan kertas dan alat tulis untuk mencoret-coret. Setelah itu, teman-teman silakan ikuti langkah-langkah yang sudah Bunda berikan. Sudah siap teman-teman? Mari kita coba. Langkah yang pertama, silakan teman-teman pikirkan atau pilih satu angka dari nomor 1 sampai 9. Ini bebas teman-teman ya, sesuka teman-teman. Silakan pilih satu angka dari nomor 1 sampai 9. Sudah teman-teman? Sudah dipilih? Oke, selanjutnya, kalau sudah dipilih, silakan teman-teman kalikan angka yang teman-teman pilih tadi dengan angka 2. Kalikan angka yang teman-teman pilih tadi dengan angka 2. Sudah teman-teman? Sudah dikalikan? Oke, selanjutnya, kalau sudah dikalikan, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan angka 5. Langkah yang ketiga, hasilnya dikalikan dengan angka 5. Oke, sudah teman-teman? Nah, setelah itu langkah selanjutnya, hasilnya dibagi lagi dengan angka pertama yang teman-teman pilih. Selanjutnya, hasilnya dibagi lagi dengan angka pertama yang teman-teman pilih. Sudah teman-teman? Oke, langkah yang terakhir. Kalau sudah dibagi dengan angka yang teman-teman pilih, hasilnya kemudian dikurangkan dengan angka 3. Oke, sudah teman-teman? Baik, kalau sudah dikurangkan dengan angka 3, maka jawabannya sama dengan 7. Gimana teman-teman? Benar tidak jawaban Bunda? Jawabannya sama dengan 7. Pasti benar ya? Nah, teman-teman, seperti itu cara bermain tebak-tebakan angka. Gimana? Seru tidak? Oke, kalau teman-teman masih penasaran, kok bisa ya dapatnya sama, dapatnya angka 7? Silakan teman-teman coba lagi di rumah. Oke? Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran.
Baik teman-teman, sekarang kita mulai fokus ke materi pembelajaran. Silakan teman-teman dibuka bukunya halaman 206 tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya, yaitu dengan cara biji, tunas, dan umbi-umbian. Namun, tidak hanya dengan itu saja, tumbuhan juga dapat berkembang biak atau tumbuh dengan cara mencangkok atau dicangkok. Mencangkok tergolong dalam proses perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Biasanya teman-teman, mencangkok itu dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya yaitu dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Mencangkok ada keuntungan dan kerugian teman-teman ya. Keuntungan dari mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Sedangkan kekurangan dari tanaman hasil cangkok adalah tanaman kurang kuat dan mudah roboh karena akarnya rapuh. Baik teman-teman, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif buatan. Teman-teman, silakan dilihat halaman 209. Ada 3 keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, keuntungan. Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Yang kedua, jika tumbuhan lama unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Yang ketiga, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dari bijinya. Sedangkan kerugiannya yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang terakhir, dapat merusak tumbuhan induk. Selanjutnya teman-teman, di sini ada cara mencangkok tanaman. Ada 5 ya teman-teman cara mencangkok tanaman. Yang pertama, pilih cabang yang sudah sehat dan kuat atau sudah berkayu. Yang kedua, cabang kemudian disayat dengan pisau secara melingkar dan dibuat memanjang ke bawah. Yang ketiga, kemudian kulitnya dikelupas sehingga bagian kambium yang seperti lendir tampak jelas. Kambium ini dihilangkan dengan cara dikerik menggunakan pisau sehingga bersih dan kering. Selanjutnya yang keempat, bekas sayatan ditutup dengan media cangkok. Media diatur penempatannya agar rata menutupi keratan. Kemudian yang terakhir, cangkokan dirawat dengan cara disiram secara rutin agar tidak kering. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan fokus ke pelajaran matematika, yaitu cara menghitung pembagian. Mari kita pelajari konsep pembagian. Jadi, Bunda ingatkan sekali lagi teman-teman, konsep pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai hasilnya tidak tersisa atau hasilnya 0. Nah, di sini Bunda punya soal cerita tentang pembagian. Di suatu perkebunan mangga, pekerja yang mencangkok tanaman berjumlah 5 orang.
Sementara terdapat 120 pohon indukan yang akan dicangkok. Lalu, berapakah jumlah bibit yang dicangkok oleh setiap pekerja? Jawab, diketahui jumlah pekerja 5 orang. Pohon indukan berjumlah 120 buah. Jadi teman-teman, dalam kalimat matematika, jumlah yang dicangkok sama dengan 120 dibagi 5. Nah, cara menghitungnya, teman-teman bisa menggunakan pembagian yang bersusun ke bawah atau menurun ke bawah. Gimana cara menghitungnya? Teman-teman silakan perhatikan video. Selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan atau menghitung soal cerita pembagian yang ada di halaman 209. Silakan teman-teman dibuka buku tematiknya halaman 209. Di sini Bunda sudah punya contoh soal cerita, yaitu di suatu perkebunan mangga, pekerja yang mencangkok tanaman berjumlah 5 orang. Sementara itu, terdapat 120 pohon indukan yang akan dicangkok. Berapakah jumlah bibit yang dicangkok oleh setiap pekerja? Berarti teman-teman, dalam kalimat matematika ditulis yaitu 120 dibagi 5 ya, karena kita akan mencari jumlah bibit yang dicangkok oleh setiap pekerja. Caranya kita menggunakan pembagian bersusun ke bawah atau menurun ke bawah. Teman-teman masih ingat tidak cara menghitungnya? Mari kita kerjakan atau kita hitung bareng-bareng teman-teman ya. Di sini berarti jawab. Kita pakai cara pembagian yang bersusun ke bawah. Berarti 120 dibagi 5. Oke, teman-teman. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membagi angka 12 ini dengan angka 5. Kira-kira 12 dibagi 5 berapa, teman-teman? Betul. 2 ya. 2 kita taruh di atas angka 2-nya. Lalu setelah itu kita kalikan angka 2 dengan angka 5. 2 dikali 5 berapa teman-teman? 10. Betul. Angka 10 kita taruh di bawah angka 12. Karena angka 10 ini bernilai puluhan. Jadi kita taruh di bawah angka 12. Setelah itu kita kurangkan. 12 dikurang 10 berapa teman-teman? Betul, 2 ya, karena 2 dikurang 0 hasilnya 2, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Oke, setelah kita temukan hasilnya 2, lalu kita bagikan lagi angka 2 ini dengan angka 5. Kira-kira 2 dibagi 5 bisa tidak ya teman-teman? Tidak bisa ya, 2 tidak bisa dibagi 5, maka kita gabungkan 0 satuan ini ke bawah sini. Kita turunkan 0 yang satuan ini, kita turunkan ke bawah. Bergabung bersama angka 20-an. Lalu setelah dapat 20, kita bagikan lagi teman-teman angka 20 ini dengan angka 5. Kira-kira berapa 20 dibagi 5? Betul, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Angka 4 kita taruh di atas. Nah, setelah ini kita kalikan lagi teman-teman. Kita kalikan angka 4 dengan angka 5. Berapa teman-teman 4 dikali 5? 20. Pinter. Kita taruh angka 20-nya di bawah. Lalu kita kurangkan. 20 dikurang 20 sama dengan? Betul, 0 ya teman-teman. Nah,
Jadi jawabannya adalah 120 dibagi 5 sama dengan 24. Jadi ada 24 bibit yang dicangkok oleh Baik setiap teman-teman, pohon. jadi seperti itu ya cara menjawab dari soal 120 dibagi 5, yaitu menggunakan penghitungan pembagian bersusun ke bawah atau menurun ke bawah. Gimana teman-teman, sudah paham? Atau ada pertanyaan? Baik, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, teman-teman Bunda harap sering-sering berlatih di rumah agar teman-teman semakin paham cara menghitung pembagian dengan bersusun ke bawah atau menurun ke bawah. Selanjutnya, di sini Bunda punya catatan ukhrawi, yaitu menanam pohon merupakan salah satu bentuk sedekah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, atau burung, melainkan tanaman itu akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, menanam pohon dapat menjadi sedekah yang pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Seandainya dalam satu pohon terdapat 3-4 cangkokan, maka pohon yang akan kita tanam akan bertambah banyak dan bermanfaat bagi sesama manusia. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.